Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, abis berenang. Kagak, lagi gambar. Apa? Itu jidat bahasa bener. Kuli bang, kita mah maklum. Oh, kuli Ada kan? apa nih? Ada apa? Iya. Iya. Jadi ada mau curhat sedikit nih. Oke. Jadi gini, kemarin itu saya punya mobil, ada bunyi suara getar dari bagian depan. Saya berpikir itu adalah kaki-kaki. Oke. Akhirnya saya bawa ke tukang kaki-kaki, cek sama dia, ternyata aman. Oke. Akhirnya pulang lagi, saya bawa ke tukang bakso, perut saya gemeteran. Makan mulu pikirannya. Iya, enggak. Nggak bercanda. Akhirnya saya punya selidik, ternyata bunyinya itu dari bagian kap mesin. Akhirnya saya pakai tuh ilmunya Bang Det yang kemarin. Oh, yang pasang. Oh, yang ini plester. Iya benar. Hilang, berhasil. Berkurang, tapi masih ada bunyi getaran lagi. Di bagian? Saya pakai, saya denger. Ternyata dari engsel ini nih Bang. Oh iya. Nih, engsel ini nih. Oh, engsel kap mesin. Betul. Nah, tugas. Ane mau ngejelasin. Hah? Tugasnya mau ngejelasin. Tapi Ani mau sapa dulu para pemirsa. Iya benar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi Wahyudi dari Kandang Sauna dan Bang Boim dari Kandang Macan. Wow. Nah, kepada seluruh rekan-rekan di seluruh tanah air, semoga dalam keadaan sukses dan sehat waliah. Amin ya robbal alamin. Kali ini kedatangan tamu lagi, Bang Boim. Katanya punya keluhan terkait masalah kap mesin bunyi. Ya. Memang betul, dulu di episode pertama kita ngebahas masalah kap mesin bunyi bagian depan. Betul. Yang alhamdulillah banyak yang berhasil dengan menggunakan plester 500 perak. Ya. Betul. Nah, ada keluhan tambahan di bagian belakang kap mesinnya, kurang lebih yang mengarah ke kaca atau ke wiper. Betul. Nah, di sini juga betul Bang, banyak sekali keluhan terkait masalah kap mesin bunyi yang bagian belakang. Maaf, karena usia pakai pastinya ya. Pasti. Nah, terus juga banyak yang kecelek juga, dia udah benerin kaki-kaki segala macem, ternyata suaranya masih ada seperti yang Bang Boim alamin. Iya tuh benar tuh. Betul. Kali ini saya akan jelasin cara bongkar pasang kap mesinnya atau cara bongkar pasang engselnya. Ya udah kalau kayak gitu kita kerjain. Entar dulu. Apalagi? Biasa. Setiap kali mengerjakan sesuatu kita harus perhatikan faktor keamanan dan keselamatan, Bang. Oh, iya benar. Nah, engsel itu harganya murah baru. 200 ribuan kurang lebih ya, dikali 2. Nah, tapi saya punya cara yang lebih hemat. Nah, tuh. Nah, cuman kan biar kalaupun itu murah dan hemat, ya. Kalau kita mengerjakan dengan mengabaikan faktor keselamatan dan keamanan bisa jadi mahal. Oh, iya benar. Nah, Bang Boim lihat di sini ada bagian ujung kap mesin yang lancip. Nah, kalau ya? dan juga ini kan terlalu berat, ada risiko keamanan juga ketiban. Iya. Betul. Nah, jadi harus pakai metode yang tepat dan saat mengerjakan ini minimal 2 orang. Harus 2 orang. Harus 2 orang. Nggak bisa 1 orang karena resikonya cukup besar. Bisa mengenai kaca yang harganya cukup lumayan di atas 2 juta gitu. Wow. Iya, gara-gara engsel bunyi. Iya benar. Betul. Jadi ketika pekerjaan nanti tepat dengan tidak mengabaikan faktor keamanan dan keselamatan, insya Allah semua berjalan lancar dan hemat juga nggak mengeluarkan biaya apa-apa. Paling ngupain temennya yang ngebantuin ngebongkar. Beli aqua. Iya, gampang. Kalau nggak beliin lato-lato, girang pasti. Oke. Berarti kita lanjut ke mobil. Nah, kebetulan saya ada mobil yang lagi bongkar dengan keluhan yang sama. Oke, siap. Gas. Ikutin. Nah, sekarang kita udah ada di depan mobilnya yang akan kita praktekkan. Suhu, langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan? Langkah pertama. Paling pertama adalah ngendorin baut engsel yang ada di sini. Ngendorin? Baut engsel, bautnya menggunakan kunci 12. Kunci 12. Yang Oke. gimana, Su? 1, 2, di sini 2, di sana juga 2. Nah, nih Bang Tobingnya. Nah, oke. Yang selanjutnya. Nah, ini bagian terpenting yang saya bilang sangat riskan atau krusial adalah menghindari menyentuhnya ujung dari kap mesin ke kaca. Oh, ujung kap mesin ini tadi. Iya. Coba tolong boleh ditunjuk Om Tobi. Nah, itu. Nah, yang itu tuh ya. Nah, yang itu. Oke. Dan ini juga ya. Iya. Nah, terus kedua, kenapa harus 2 orang yang ngerjain? Kenapa, Bang? Nah, karena masing-masing punya peran sendiri. Oke, karena kanan kiri. Iya, betul. Nah, kita perkenalkan dulu dong. Sebelah kanan ada Mister
Tommy. Sebelah kiri ada Mister Ari. Lanjut. Oke, nah masing-masing dari mereka nih punya tugas masing-masing dan cara masing-masing ya. Oke. Nah, yang pertama Bang Ari, Bang Tobing, karena Bang Ari sebelah sini dia menggenggam ujung bagian kap mesinnya dengan menggunakan tangan kiri ya. Nah, Bang Tobing sebaliknya menggunakan tangan kanan. Karena tadi ini masing-masing kendor, kepalanya dimasukin dan ditahan oleh bahu kap mesinnya. Coba Ri. Contoh. Nah, Bang Tobing enggak. Nah, gunanya biar enggak terlalu berat ya. Nah, sehingga tangan yang satu ini bisa membuka baut. Nah, oke, silakan jadi, dikendorkan. Oke, dikendorin dulu, Bing. Nah, ini kap mesin dibuka di sekarang udah copot kebongkar nih. ya. Harus apa lagi Bang langkah-langkah Nah, langkah selanjutnya ini buat hasil bagus dan biar hemat, jangan sampai ada pekerjaan lain yang diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri. Cara penempatan kap mesinnya pun harus tepat. Oh, gitu. Oke, kita tunjukin. Yuk, angkat. Siap. Nah, satu hal lagi, ini kan udah kebuka nih kapnya. Ya. Nah, jangan lupa ini Bang, ditempatkan di tempat yang aman. Yang pasti di ujung ini harus dikasih lap atau kardus lah. Karena ini kan langsung hubungan sama cat ya. Ya. Khawatir dia kegores ngelupas, akhirnya jadi cacat. Mau nggak mau harus ngecat. Dan juga posisikan kap ini tidak terlalu tegak. Iya, khawatir nanti terbalik malah ininya luka jadi ngecat. Oke, coba praktekin, Bing. Nah, ini ditaruh kardus ya. Nah, siap. Posisinya tidak terlalu tegak tapi miring. Oke? Sekarang inilah penampakannya, kap mesin sudah terbuka. Terus langkah selanjutnya apa lagi, Nah, Bang? langkah selanjutnya adalah di bagian fendernya ini ada dua baut. Gimana, Bang? Nah, di fendernya ini ada dua baut 10, 1, 2, Coba Bang tunjuk. 1, 1, 2. 2. Nah, sebenarnya ada 3, tapi yang dibuka 2 aja, 1, 2. Oh, Nah, ini gunanya biar bisa renggang ya. Sama di bagian kiri juga ada 1, 2. oke. Nah, gunanya buat renggang karena posisinya ada di sini, Bang. Ada di balik fender. Nah, ini posisinya, Bang. 1, 2. Oke, nah ini kan yang salah ini. Iya. Oke, siap. Oke. Laksanakan bongkar. Nah, ini semua udah kebuka nih, Bang. Nah, bagian dua baut fendernya ya 10 udah bongkar. Nah, ini untuk memberi celah supaya kunci bisa masuk ke dalam sini, Bang. Nah, maaf, pegang mari. Di sini ada baut 2 ya, 1, 2. Memang mudahnya pakai ini, jangan lupa diganjel lap. Maaf, tadi lap dulu. Langsung diputar. Nah, oke, ini. Tapi tetap jaga hati-hati ya, jangan sampai kena ini juga. Aduh, ngilu ya. Iya. Oke. Ternyata tidak seperti apa yang kita Nah, selanjutnya satu lagi. Tetap diberi pengaman. Oke, kunci T12. Yes. Oke, nah pegang mari, maaf. Oke, nah saya tinggal angkat. Nah, ini Bang, biang keladinya nih. Ini kelihatan kan? Karat-karatnya tuh efek dari dioblak. Oh, ini oblak ini, Bang. Oh, oblak nih. Tuh. Oh iya benar. Nanti kita, benar. nanti kita bandingin ya. Nanti kita bandingin setelah diperbaikin, dipres aja. Dengan cara? Ada juga caranya. Kita Seperti tunjukin. Gaskan. Oke. Ikutin terus. Oke. Nah, ini kita akan mempraktikkan cara ngepresnya. Yang nomor 1 adalah siapkan kunci sok 8 dan kunci 10. Kunci sok 8 dan kunci 10. Nah, kenapa pakai sok 8 dan 10? Karena bagian ini seukuran dengan bagian atas dari sok 8. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan bagian belakangnya sesuai dengan sok 10.
Oke. Nah, nanti kita cara kerjanya yang kunci sok 10 di bawah. Yang bagian besar. Nah, sok 8-nya bagian atas. Nah, ini kita press dan juga tidak bisa dengan cara cuma digetok. Karena ini perlu presan yang kuat. Seandainya rekan-rekan memang ada kesulitan dengan sok seperti ini, bawa ke tukang bubut. Tunjukin caranya seperti ini, insya Allah dia mau bantu kok. Dan juga harusnya sih biayanya nggak mahal. Oke, saya tunjukin caranya ya. Oke, siap. Nah, ini yang pertama adalah bagian yang besar kita taruh di sok 10. Ini. Nah, bagian yang kecil di bagian atas menggunakan sok 8. Tinggal taruh begini. Tinggal kita press. Nah, patokannya seperti apa sampai dia dikatakan berhasil? Sampai dia tidak bergerak, ini masih enteng. Terus aja ditambahin. Terus ditambahin. Nah, ini udah mulai keras nih. Nah, sampai dia berhenti, sampai macet. Nah, macet ya. Oke, sampai macet. Kita diamkan 5 menit kurang lebih, ditahan, dipres. Setelah 5 menit kita kendorin. Nah, kita lihat hasilnya. Tuh, dia udah keras. Yang semula letoy dia udah nggak turun. Oke. Sebelumnya kan letoy Mas Sawat. Ini perlu menekan lagi. Nah, jangan lupa sebelum dipasang dikasih pelumasan di bagian berkarat tadi agar lebih sempurna dan lebih meredam, karena bagian dari fungsi dari oli atau penggemuk itu buat ngeredam suara. Oke, siap. Kita lanjut ke pemasangan ya. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah kepasang Bang Boim ya. Jadi juga. Nah, pengen pembuktian nggak nih? Tadi kan sebelumnya di sini bagian atasnya bunyi. Nah, udah nggak bunyi gemericik lagi. Nah, sama bagian sini juga. Nah, udah apa, kedap ya, udah adem. Paten. Bang Di, Didi, oke, terima kasih siap. banyak ilmunya. Ya, makasih juga Bang Boim udah sharing keluhannya, sehingga mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang lain juga. Yang pasti murah meriah ya Bang Boim ya. Betul banget. Dan jangan lupa dukung terus channelnya apa Bang? Kandang Saluna. Kandang Saluna dengan cara di-share, komen, and di-subscribe pastinya ya. Siap. Kalau gitu Bang Didi, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya Boim Imut. Dedi Kandang Saluna. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.